Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkap potensi besar penerimaan negara dari denda administratif terhadap perusahaan sektor kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan, total nilai denda administratif yang dibidik pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp142,23 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin saat memberikan keterangan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025. Ia menjelaskan, potensi penerimaan tersebut berasal dari dua sektor utama, yakni perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan, ujar Burhanuddin. Ia merinci, potensi denda administratif dari sektor kelapa sawit mencapai Rp109,6 triliun, sementara sektor pertambangan diperkirakan menyumbang Rp32,63 triliun. Denda tersebut dikenakan kepada perusahaan yang diketahui melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Burhanuddin, langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban pemanfaatan kawasan hutan sekaligus optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam. Penegakan denda administratif dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kehutanan. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga melaporkan penyerahan dana kepada negara senilai Rp6,6 triliun. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis sebagai bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan Agung kepada publik atas upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. Burhanuddin menjelaskan, dana Rp6,6 triliun tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama, dari denda administratif kehutanan yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH. Kedua, dari hasil penyelamatan keuangan negara melalui penanganan sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Dana ini merupakan hasil kerja bersama Satgas PKH serta jajaran kejaksaan dalam mengamankan potensi keuangan negara, kata Burhanuddin. Secara rinci, denda administratif kehutanan yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,34 miliar. Dana ini berasal dari penertiban terhadap 20 perusahaan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan hutan. Sementara itu, penyelamatan keuangan negara dari pengusutan perkara korupsi tercatat mencapai Rp4,28 triliun. Dana tersebut berasal dari penanganan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, serta perkara korupsi dalam kegiatan impor gula. Selain mengamankan penerimaan negara dalam bentuk uang, Kejaksaan Agung melalui Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan tanpa izin. Total luas lahan hutan yang berhasil dikuasai kembali negara mencapai 4.081.560,58 hektar. Burhanuddin menyampaikan, penguasaan kembali lahan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan fungsi kawasan hutan sesuai peruntukannya. Lahan yang telah dikuasai kembali akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu dekat, Satgas PKH dijadwalkan akan melakukan penyerahan kembali kawasan hutan tahap V dengan luas mencapai 896.969 hektar. Penyerahan ini akan dilakukan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara legal dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, ujar Burhanuddin. Ia menegaskan, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus mengawal proses penertiban kawasan hutan dan memastikan setiap potensi kerugian negara dapat dipulihkan. Upaya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penertiban kawasan hutan dan pengenaan denda administratif tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kejaksaan Agung menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan proses penertiban berjalan sesuai hukum, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemanfaatan kawasan hutan ke depan dapat dilakukan secara tertib dan memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.